Jujur deh, kapan terakhir kali lo nyasar? Sekarang hampir mustahil kan? Lo tinggal buka maps, ketik tujuan, dan suara navigasi itu langsung nuntun lo sampai depan pintu. Tapi lo pernah mikir nggak, siapa yang bayarin semua ini? Karena GPS itu nggak gratis buat lo, nggak ada langganan, nggak ada iklan, gratis. Jawabannya, pemerintah Amerika Serikat. Dan mereka nggak bikin ini buat lo bisa ke mall, mereka bikin ini buat perang. Dan ada satu tragedi, satu pesawat yang ditembak jatuh, yang bikin teknologi militer rahasia itu akhirnya dibuka ke publik, ke seluruh dunia, gratis selamanya. Ini dia asal-usul GPS. Kita balik ke 1957. Perang dingin lagi panas-panasnya. Amerika dengan Uni Soviet. Dua negara ini basically lomba segalanya. Nuklir, ekonomi, teknologi, bahkan luar angkasa. Pada Oktober 1957, Soviet ngeluncurin Sputnik, satelit pertama di dunia. Ukurannya cuma segede bola basket, tapi efeknya ke Amerika devastating. Amerika panik kalau Soviet bisa taruh satelit di orbit, berarti mereka bisa taruh bom nuklir di orbit juga. Tapi di tengah kepanikan itu, ada dua ilmuwan di Johns Hopkins University, William Guer dan George Wavell Betts, yang iseng dengerin sinyal radio Sputnik dari lab mereka. Dan mereka sadar sesuatu yang jenius, sinyal Sputnik itu mengalami efek Doppler. Frekuensinya berubah tergantung posisi satelit. Artinya, kalau lo tahu perubahan frekuensinya, lo bisa hitung di mana satelitnya. Bos mereka denger ini dan langsung mikir sebaliknya. Kalau lo tahu di mana satelitnya, lo bisa hitung di mana posisi lo di bumi. Itu benih GPS. Angkatan Laut Amerika langsung ambil alih ide ini. Mereka bikin sistem namanya Transit, sistem navigasi satelit pertama di dunia, khusus buat kapal selam nuklir. Kenapa kapal selam? Karena kapal selam yang bawa misil nuklir harus tahu posisi mereka secara akurat sebelum nembak. Salah posisi dikit, misil nyasar, bisa menjadi bencana. Transit works, tapi lambat. Update posisinya butuh waktu 1 jam. Buat kapal selam yang bergerak pelan di dasar laut, oke lah. Tapi buat pesawat atau tentara yang gerak cepat, nggak cukup. Jadi di tahun 1973, Departemen Pertahanan Amerika mulai proyek yang lebih ambisius, Navstar, cikal bakal GPS modern. Idenya mereka taruh 24 satelit di orbit, tersebar merata mengelilingi bumi. Setiap titik permukaan di bumi selalu bisa dilihat minimal 4 satelit sekaligus. Dan dari sinyal 4 satelit itu, posisi lo bisa dihitung dengan akurasi meter. Biayanya $12 miliar selama 20 tahun pembangunan. Dan semua itu 100% rahasia militer. Publik nggak boleh akses. Sampai pada satu malam di September 1983, Korean Airlines Flight 007, pesawat komersil rute New York-Seoul, 269 penumpang dan kru di dalamnya. Karena kesalahan navigasi, pilot salah set autopilot. Pesawat itu nyasar masuk wilayah udara Soviet tanpa sadar. Soviet kirim jet tempur. Mereka pikir itu pesawat mata-mata dan mereka menembak jatuh. 269 orang meninggal dan dunia syok. Presiden Amerika waktu itu, Ronald Reagan, murka, tapi di tengah kemarahannya dia bikin keputusan yang secara nggak langsung ngubah hidup 8 miliar orang. GPS yang waktu itu masih dalam pengembangan, setelah selesai dibangun akan dibuka untuk penerbangan sipil, gratis. Alasannya simple, biar tragedi kayak KAL 007 nggak pernah terjadi lagi. Satu keputusan diambil karena duka yang akhirnya jadi infrastruktur paling penting di abad 21. Tapi prosesnya nggak langsung mulus. GPS resmi operasional tahun 1995. Tapi ada satu catch. Sinyal yang dibuka ke publik sengaja diperburuk. Namanya selective availability. Akurasinya dibatasin sampai 100 meter biar militer tetap punya keunggulan. Bayangin, navigasi dengan akurasi 100 meter, lo dikasih tahu belok kiri. Tapi kirinya bisa di mana aja dalam radius lapangan bola. Nggak berguna banget buat navigasi detail. Sampai di Mei tahun 2000, Presiden Clinton tanda tangan keputusan selective availability dimatiin selamanya. Dalam semalam, akurasi GPS publik loncat dari 100 meter jadi 10-20 meter. Gratis untuk semua orang di seluruh dunia. Itulah momen GPS beneran jadi milik dunia. Beberapa hal tentang GPS yang mungkin lo belum tahu. Pertama, GPS itu harus perhitungin relativitas Einstein. Serius, satelit GPS itu bergerak cepat di orbit. Jadi waktu di sana berjalan sedikit lebih lambat dari bumi. Tapi gravitasi di orbit lebih lemah, jadi waktu juga berjalan lebih cepat. Jadi Einstein literally ada di balik navigasi lo. Kedua, selain GPS milik Amerika, ada sistem serupa milik negara lain.
GLONASS punya Rusia, Galileo punya Eropa, dan Beidou punya China. HP lo sekarang kemungkinan nyambung ke beberapa sistem sekaligus buat akurasi lebih baik. Ketiga, ekonomi Amerika diperkirakan kehilangan 1 miliar dolar per hari kalau GPS tiba-tiba mati. Logistik, penerbangan, perbankan, pertanian, semuanya depend on GPS sekarang. Keempat, sinyal GPS itu nyampe ke HP lo dengan kekuatan yang lebih lemah dari cahaya bohlam 20 watt dari jarak 20.000 km. Receiver HP lo sensitif banget sampai bisa nangkep itu. Gue selalu mikir, GPS itu teknologi yang paling diam-diam. Dia nggak pernah minta kredit, dia cuman ada, selalu. Tapi di baliknya ada perang dingin yang penuh ketakutan. Ada 269 nyawa yang hilang di atas laut Jepang. Ada satu presiden yang di tengah duka dan amarah, milih buat berbagi daripada memonopoli. Dan ada ribuan insinyur yang kerja 2 dekade. Banyak dari mereka nggak hidup cukup lama buat lihat GPS dipakai buat pesan GoFood. Next time lo buka Maps, lo nggak cuma pakai aplikasi. Lo lagi nikmatin hasil dari sejarah yang panjang, kompleks, dan kadang tragis. Teknologi terbaik tuh nggak kelihatan, bahkan karena dia nggak penting, tapi karena dia udah jadi bagian dari nafas kita sehari-hari. Like kalau konten ini bikin lo lebih appreciate teknologi yang lo pakai tiap hari. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!